Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Bapak Dr. Insinyur Haji Muhammad Fauzi MP, yang kami hormati Kepala Bagian Pengembangan Mahasiswa dan Alumni Rajo SA, yang terhormati Dr. Randa Yayi Surya Bandari MSI PhD dari Ketua Tim Kampus Universitas Gadjah Mada, dan Bapak Dr. Andi Mizwar STMSI dari dosen program studi teknik lingkungan ULM. Yang kami hormati moderator Bapak Fauzi Rahman SKM MPH, dan juga yang kami hormati Wakil Dekan Bidang Fakultas Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Lambung Mangkurat yang juga ikut bergabung pada hari ini, serta adik-adik mahasiswa peserta webinar yang syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, Jumat 6 November 2020, kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan bersama-sama mengikuti acara webinar kemahasiswaan dengan tema Sivitas Akademika sebagai Agent of Change, Program Kampus Sehat dan Kampus Hijau, Universitas Lambung. Harapkan kita sebagai umatnya untuk selalu mendapatkan syafaat hingga akhir zaman. Baiklah Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa sekalian, perkenankan saya, Ermalia Rahnitusi selaku pembawa acara membacakan rangkaian acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan, kedua, sambutan, ketiga, sesi foto bersama, keempat, materi dan diskusi, dan kelima, penutup. Baiklah, memasuki acara pembukaan, marilah kita awali dengan bersama-sama membaca basmalah. Untuk selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama sambutan dan pemaparan dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni kepada Bapak Dr. Insinyur Haji Muhammad Fauzi MP. Masih mute. Sudah. Kok saya nggak dengar suaranya ya? Masih mute sepertinya, Prof. Nah, Oke, sudah bisa kedengaran? sekarang sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Prof. Yai Suryo Prabandari, MSI PhD dari Universitas Gadjah Mada yang juga selaku tim Kampus Sehat Universitas Gadjah Mada. Kemudian Pak Dr. Andi Mizwar dari Fakultas Teknik. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan limpahan rahmat karunia-Nya jualah siang ini kita bisa melaksanakan satu kegiatan webinar dalam rangka untuk membicarakan program kampus sehat dan kampus hijau khususnya di Universitas Lambung Mangkurat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya selaku unsur pimpinan mengapresiasi kegiatan pada hari ini dan mudah-mudahan kegiatan kampus sehat, pelaksanaan program kampus sehat yang sudah dimulai dengan kita telah berhasil menyusun satu panduan yang dipimpin dituai oleh Saudara Fauzi Rahman dan program sudah adanya panduan program tersebut program kampus sehat. Nah, program kampus sehat ini tentunya tidak akan bisa berhasil tanpa ada peran serta seluruh sivitas akademika.
Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan kegiatan pada hari ini kita bisa memperbincangkan bagaimana peran Sivitas Akademika sebagai agen of change dalam rangka pengembangan program kampus sehat dan kampus hijau di Universitas Lambung Mangkurat. Saya mengucapkan terima kasih kepada panitia, khususnya bidang kemahasiswaan yang bisa menyelenggarakan acara pada hari ini. Terima kasih juga kepada Saudara Fauzi Rahman selaku moderator, yang hari ini juga saya ucapkan selamat dilantik secara resmi sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Mohon maaf mungkin suara agak kedengaran latar belakangnya yang tidak ramai karena saya berada di luar di jalan karena ini sebentar lagi akan menuju ke Palangkaraya nanti sore. Tetapi bagaimanapun mudah-mudahan masih bisa dengar. Nah, kemudian selanjutnya juga saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber Prof. Yai yang alhamdulillah berkenan hadir dalam acara ini. Kemudian juga Pak Andi Mizwar. Dengan mudah-mudahan dengan dua narasumber ini bisa berbagi ilmu sehingga juga implementasi dari program kampus sehat dan kampus hijau ini bisa terlaksana dengan baik di Universitas Lambung Mangkurat. Program kampus sehat dan kampus hijau sebenarnya sudah lama kita canangkan, tetapi implementasinya memang berjalan lambat. Nah, oleh karena itu kita mencoba untuk mendorong implementasi dari kampus sehat dan kampus hijau ini. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya yang bisa berhadir dalam acara webinar ini, dan khususnya lagi para mahasiswa yang ikut serta dan juga staf dosen di berbagai program studi. Mudah-mudahan dengan kegiatan pada hari ini, maka implementasi dari kampus sehat dan kampus hijau semakin lebih baik lagi di Universitas Lambung Mangkurat. Dan juga kita berharap nantinya setiap 6 bulan sekali program kampus hijau dan kampus sehat ini kita evaluasi secara berkesinambungan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka webinar kemahasiswaan dengan tema Sivitas Akademika sebagai agen of change program kampus sehat dan kampus hijau saya nyatakan resmi dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberkati kegiatan kita ini. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutan yang telah diberikan dan juga tadi sekaligus membuka acara kita pada hari ini. Selanjutnya sesi foto bersama kepada peserta webinar yang belum mengaktifkan kameranya untuk mohon diaktifkan terlebih dahulu dan mengambil posisi siap untuk kita dokumentasikan. Baik, terima kasih. Memasuki acara yang keempat, marilah kita bersama-sama menyimak materi yang akan disampaikan oleh kedua narasumber kita pada hari ini. Pada sesi ini akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Fauzi Rahman. Sebelum saya serahkan, saya perkenalkan terlebih dahulu CV singkat beliau. Nama lengkap Fauzi Rahman, SKM MPH. Beliau lahir di Amuntai pada tanggal 21 April 1986. Perguruan tinggi di Fakultas Kedokteran, Universitas Lambung Mangkurat, PSKM, Fakultas Kedokteran, Jalan Ayani, kilometer 36, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Alamat, Jalan Jeruk, Kelurahan Sungai Ulin, Banjarbaru. Kemudian riwayat pendidikan, beliau menempuh pendidikan pada tahun 2004 sampai 2008, sarjana di Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Kedokteran, Program Studi Kesehatan Masyarakat. Kemudian pada tahun 2010 sampai tahun 2013, beliau menempuh pendidikan magister di Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kedokteran, Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat, Peminatan Kebijakan Manajemen Pelayanan Kesehatan. Kemudian jabatan dalam pengelolaan institusi, pada tahun 2009 sampai tahun 2010, beliau menjabat sebagai Kepala Bagian AKK dan Promosi Kesehatan,
Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Pada tahun 2013, beliau menjabat sebagai Kepala Bagian AKK Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Pada tahun 2014 sampai tahun 2016, beliau menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Pada tahun 2016 sampai 2020, sebagai Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat FKULM. Pada tahun 2016 sampai tahun 2020, beliau menjabat sebagai anggota Senat Fakultas Kedokteran ULM. Pada tahun 2018 sampai tahun 2022, menjabat sebagai anggota Senat ULM. Dan pada hari ini, beliau baru saja dilantik sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Kedokteran ULM. Selamat buat Bapak Fauzi Rahman. Langsung saja, saya serahkan kepada Bapak Fauzi untuk jadi moderator. Kepada Bapak, disilahkan. Baik, terima kasih Bu Erma Lydia selaku MC kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Pak Fauzi selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Kemudian kepada Profesor Dr. Anda Yai Suryo Prabandari, MSI PhD, dan Dr. Andi Mizwar, STMSI, selaku narasumber kita pada siang hari ini. Seluruh panitia yang bertugas, serta seluruh peserta webinar kemahasiswaan oleh Universitas Lambung Mangkurat dengan tema Sivitas Akademika sebagai Agent of Change, Program Kampus Sehat dan Kampus Hijau. Materi pertama kita pada hari ini mengenai Kampus Sehat, dengan topik peran Sivitas Akademika sebagai Agent of Change Kampus Sehat yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Anda Yai Suryo Prabandari, MSI PhD. Baik, sebelum masuk kepada materi pertama, izinkan saya akan membacakan CV singkat beliau. Prof. Yai lahir di Yogyakarta 15 November 1964. Beberapa hari ke depan akan ulang tahun ya, Prof. Kemudian menempuh pendidikan sarjana psikologi di Fakultas Harusnya nih, Psikologi UGM S2. Fauzi Rahman, nanti seharusnya disediakan tumpeng nih untuk Prof. Yai nih, beberapa hari lagi. Nanti digosen ya. Khususan Prof. Yai. Ya terus. Siap. Kemudian pada tahun 1994, beliau menempuh pendidikan program pasca sarjana psikologi klinis pada UGM, dan pada tahun 2006 beliau menempuh pendidikan PhD kedokteran komunitas di Faculty of Medicine and Health Science Universitas of Newcastle, Australia. Beliau merupakan profesor di Departemen Ilmu Perilaku Kesehatan, Lingkungan dan Kedokteran Sosial, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, Fakultas FKKMK UGM, dan saat ini sedang menjabat sebagai Ketua S2 Peminatan Perilaku dan Promosi Kesehatan, Prodi IKM, FKKMK, FKUGM, kemudian juga sebagai Ketua PPKMI, Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia, Cabang Provinsi Yogyakarta, dan juga sebagai Ketua Kampus Sehat UGM. Dalam 10 tahun terakhir, jumlah publikasi beliau sangat luar biasa. Sudah lebih dari 95 artikel nasional, kemudian 65 lebih jurnal internasional sebagai penulis utama dan juga koautor, reviewer pada beberapa jurnal nasional maupun internasional, serta beliau juga aktif pada kegiatan-kegiatan ilmiah baik di nasional maupun internasional. Baik, sebelum memasuki materi pertama, selamat siang, Prof. Apa kabar, Prof. Yai? Kabar baik, terima kasih. Selamat ya mendapatkan jabatan baru. Alhamdulillah, Prof. Baik, untuk materi pertama, kami persilahkan dengan hormat kepada Prof. Yai untuk memberikan materi yang akan disampaikan. Ya, silakan, saya share screen, nggih. Silakan, Prof. Ya. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Prof.
Sudah Prof, ya. Sudah. Oke, baik. Pertama-tama terima kasih undangannya ini juga pada Pak Dokter namanya sama ini, Dr. Fauzi, yang sudah mengundang saya ke Lampung Mangkurat melalui virtual meeting. Dan saya sudah pernah ke sana tahun berapa ya itu waktu itu Pak Fauzi ya? Pak Fauzi ya, 2018 dan 2019. ya, sudah pernah ke sana waktu itu. Terima kasih undangannya dan selamat siang menuju sore kalau di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam sejahtera dan salam sehat. Hari ini saya diminta untuk berbagi ya, menjelaskan atau berbagi mengenai Health Promoting University atau kampus sehat dan lebih pada peran sivitas akademika dan personel di kampus sebagai agen pengubah. Ya, tadi sudah diperkenalkan dan saya akan bicara mengenai apa itu Health Promoting University, kemudian di UGM bagaimana, dan yang menjadi pokok pembicaraan hari ini adalah bagaimana sivitas akademika ini menjadi agent of change. Ya, Health Promoting University ini memang diinisiasi di tingkat ASEAN, tapi sebelumnya sebetulnya sekitar tahun 1980-an, mengikuti apa yang disepakati di Alma Ata, bahwa kesehatan itu untuk semua, sehingga di Eropa mulai muncul gerakan Universitas Sehat. Dan kalau di Asia ini baru sekitar tahun 2014, waktu itu karena kami UGM ini adalah salah satu anggota dari Asian University Network, jadi mereka Asian University Network ini membuat divisi baru, divisi Health Promotion Network. Kebetulan saya memang yang diminta untuk mewakili Universitas Gadjah Mada untuk mengikuti beberapa pertemuannya, dan hasil dari pertemuan itu in short adalah universitas-universitas di ASEAN itu diharapkan untuk memulai kampus sehat gitu ya. Jadi kemarin juga pas ada pertemuan, dan saya sudah melaporkan bahwa Indonesia ini sudah sedikit lebih maju begitu, dan cukup impress karena kami juga sudah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan pada Direktorat Kesehatan Masyarakat, Direktur Promosi Kesehatan. Jadi di Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Dirjen Kesmas, Direktorat Promosi Kesehatan. Itu yang sudah kita kerjasama, termasuk ini Pak Dua Fauzi ini juga mengikuti pertemuannya. Jadi Health Promoting University itu adalah satu pendekatan untuk menciptakan lingkungan dan budaya yang sehat untuk menuju kesejahteraan dan kesinambungan bagi masyarakat kampus, baik itu yang internal, karena kampus ini punya tridharma perguruan tinggi, untuk mencapai kesehatan yang optimal. Dan ini terdiri dari komitmen dan kebijakan pimpinan, staf universitas, kemudian lingkungan sosial fisik, kegiatan akademis, termasuk peningkatan kapasitas individu, semuanya untuk hidup sehat. Dan ini adalah kesepakatan di AUN ya, yang akan diperbaiki di universitas mulai dari sistem dan infrastruktur, kemudian ada beberapa area, kemudian zero tolerance itu untuk rokok, alkohol, drug, kemudian gambling, ya, judi, violent, bullying, sexual harassment, safety driving, dan kalau infrastrukturnya ini memang harus merupakan policy, kemudian nanti akan juga dibicarakan untuk green ya, green university, safe building, clean, safe and green environment, kemudian healthcare services, counseling support, gitu ya. Jadi sampai pada kurikulum, kemudian riset dan juga kesukarelawanan, volunteerism. Ya, dan kemudian ini tentunya karena banyak kegiatan ini juga universitas mestinya juga merencanakan budgetnya gitu ya untuk hal ini. Dan pada prinsipnya kenapa kok di kampus? Kampus ini kan kawah candra di muka, jadi penggodokan, direbus ya. Anak-anak muda direbus untuk menjadi calon pemimpin di masa depan. Jadi diharapkan kalau sudah belajar hidup sehat sejak dari kampus, itu nantinya kalau lulus itu akan juga mengajak masyarakat lainnya untuk hidup sehat. Gitu ya. Nah, dari
pertemuan-pertemuan itu pada tahun 2019 Universitas Gadjah Mada sesudah Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan itu melaunch tahun 2018. Akhirnya ini kita bawa ke universitas ya dengan contoh yang FK UGM. Jadi ini kemudian dideklarasikan menjadi UGM adalah kampus sehat ya, Health Promoting University. Dan kita mengadopsi dari apa yang sudah ada di AUN. Kita memilih 7 tema: aktivitas fisik, pola makan sehat, kesehatan mental, literasi kesehatan, ini termasuk dari safety driving, kemudian kesehatan reproduksi dan interaksi sosial. Kemudian zero tolerance-nya kita ambil 2, yang narkoba, tembakau, alkohol, kekerasan, perundungan, dan pelecehan. Kemudian yang lingkungan hidup sehat, ya. Gitu ya. Jadi ini kita memodifikasi menjadi 7 item. Ini sebetulnya sebelum adanya kampus sehat, gerakan kampus sehat yang diinisiasi oleh AUN itu, kita sudah mempunyai beberapa kegiatan sih ya. Jadi ada Gadjah Mada Health Center, kemudian Smoke Free Campus, kemudian kita punya taman yang kita sebut Edukopolis Campus, kemudian akhirnya smoke free-nya itu seluruh kampus, yang ini Fakultas Kedokteran, kemudian kita angkat. Kemudian pada saat saya sudah mulai melakukan beberapa pertemuan dengan AUN itu mulai sedikit demi sedikit di Fakultas Kedokteran kita mulai, ya, dan kemudian akhirnya kita mencanangkan. Dan sesudah pencanangan itu, karena waktu pencanangan itu kami mengundang Kementerian Kesehatan, Direktorat Promosi Kesehatan, dan ternyata Kementerian Kesehatan juga punya ide yang serupa sebetulnya, ya. Jadi melihat apa yang kami lakukan itu, kemudian kita bekerja sama sehingga pada akhir tahun 2019 itu Kementerian Kesehatan mengundang 9 fakultas untuk menjadi fasilitator ya, termasuk UNLAM ini, untuk menjadi fasilitator untuk pertemuan berikutnya yang mengundang lebih banyak lagi. Jadi sekitar 40 perguruan tinggi termasuk Politeknik, Poltekkes ya, jadi yang di bawah Kemenkes. Dan di sana disepakati bahwa universitas-universitas di Indonesia ini untuk menuju ke gerakan kampus sehat, jadi Healthy Campus Movement gitu ya. Dan sebetulnya tahun ini kita punya beberapa rencana, cuman karena COVID ini akhirnya rencananya jadi berbeda. Jadi bersama UNLAM juga dan 10 universitas yang lain, jadi 11 universitas, itu kami menyusun buku panduan kampus siaga COVID. Ya. Jadi dan buku itu disosialisasikan dengan 2 webinar dan dihadiri lebih dari 200 universitas atau perguruan tinggi yang ada di Indonesia, dan ini disambut baik juga oleh Kementerian Pendidikan, karena sebetulnya selaras, karena Kementerian Pendidikan ini ada surat instruksi tahun lalu, yang waktu itu orang Kementerian Pendidikan itu datang ke UGM, tapi mengundang 4 universitas lain yang ada di Jogja untuk mensosialisasikan bahwa universitas itu harus mendukung GERMAS, gitu ya, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Nah, ini kan sangat inline ya, sangat sejalan. Gitu. Jadi sesudah kami di FK UGM ini menginisiasi Health Promoting University atau Healthy Campus ini adalah beberapa kegiatan kami yang mulai dari komitmen untuk FK, kemudian jogging track-nya sudah jadi, kemudian healthy kantin, healthy cafeteria, kita dengan traffic light food, di mana kita kalau yang merah itu tidak boleh dimakan tiap hari, ya. Kalau kuning dimakannya seminggu beberapa kali. Kita juga sudah membuka Pospindu di 7 fakultas. Kalau olahraga ini sebetulnya sebelum ada pencanangan kampus sehat sudah banyak ya. Kemudian mental health, baru saja dalam masa pandemi ini teman-teman di divisi mental health ini mengembangkan buku panduan pencegahan bunuh diri, dan pada saat webinarnya itu lebih dari 1.000 yang datang. Ya, nah sekarang kita ke inti persoalannya. Nah, kenapa ini kampus ini harus menjadi kampus sehat? Ya, apalagi kalau kampus yang ada fakultas kesehatan masyarakat, fakultas kedokteran, atau fakultas keperawatan, atau profesi apapun yang kesehatan gitu ya.
Karena tujuan universitas ini atau kampus sehat di universitas ini adalah satu tadi yang saya bilang internal ya, melindungi kesehatan dan kesejahteraan siswa, juga tenaga kependidikan, dan seluruh orang-orang yang ada di kampus itu melalui kebijakan yang efektif dan inovatif, kemudian pengajaran dan juga penelitiannya ke arah promosi kesehatan untuk mendukung perilaku sehat. Dan juga jejaring ini ya, mengembangkan jejaring promosi kesehatan terpadu. Nah, jejaring ini bisa jadi UNLAM ini juga bisa bergandengan tangan dengan dinas kesehatan yang ada di Banjarmasin, gitu ya. Kalau di kami sudah menyusuli apa yang pertemuan yang ada di Jakarta, di Depok, yang 40 lebih universitas itu, kami bergandengan tangan dengan Dinas Kesehatan Provinsi Yogyakarta. Kami mengundang 16 universitas di Yogyakarta, itu sepertiganya yang ada di Jogja ya, karena Yogyakarta itu universitas dan akademi itu ada lebih dari 50. Tapi kami mengundang 16 dan ini ada kekhususannya, yang diundang itu justru yang tidak mempunyai fakultas kesehatan. Ya, karena menurut kami yang harus jadi role model dan agen pengubah untuk kita menjadi Indonesia sehat itu tidak harus profesi kesehatan ya. Jadi semua sivitas akademika yang nantinya menempuh pembelajaran di perguruan tinggi, kalau sudah lulus itu sebaiknya juga menjadi agen pengubah yang baik. Salah satunya baiknya itu adalah baik dalam segi kesehatan. Ya, sehingga bisa narik ya, baiknya banyak sih, baiknya termasuk jujur, tidak korupsi gitu ya, tetapi juga sehat. Dan berikutnya adalah ini kan investasi sebetulnya. Kalau bayangin kalau misalnya 18-19 tahun lulus dari SMA, kemudian masuk di perguruan tinggi ternyata sakit-sakitan gitu ya. Lulus dari perguruan tinggi umur 22, 23 tahun, tetapi sudah tensinya sudah tinggi ya. Itu kan sayang sekolahnya, nanti belum selesai bekerja, baru bekerja 5-10 tahun sudah banyak berhubungan dengan pelayanan kesehatan karena sakit. Ya, dan itu adalah melemahkan generasi kita mendatang ya, karena generasi kita itu harusnya menjadi SDM yang berkualitas. Berkualitasnya itu tidak hanya otak gitu ya, tapi juga hati, tetapi juga sehat gitu ya. Kalau otaknya bagus ya, hatinya baik tapi sakit-sakitan ya, ini juga tidak akan bisa membawa banyak hal. Dan sehat di sini adalah sehatnya WHO ya. Sehatnya WHO itu adalah physical, psychological, dan socially ya. Kan WHO menyatakan not merely absence of disease ya. Jadi tidak hanya absennya penyakit tetapi adalah sehat fisik, mental, dan sosial. Bayangkan kalau lulusan atau sarjana itu dia sehatnya tidak hanya fisik tapi sehat mental. Dia akan bisa menjadi pemimpin yang baik dan juga sehat sosial, ya, tidak mikirkan diri sendiri, tidak menjadi toksik. Nah, itu kalau bahasa anak sekarang, menjadi toksik lainnya. Jadi dia sehat secara keseluruhan. Nah, pengennya universitas yang sehat itu adalah membawa seluruh sivitas akademikanya menjadi sehat yang betul-betul sehatnya WHO. Ya, jadi sama orang itu perhatian, karena tadi komponen yang hati tadi itu kalau mentalnya tidak sehat, agak susah juga. Ya, jadi memang selain fisiknya yang sehat, mentalnya juga harus sehat, sosialnya juga harus sehat. Dan ini kita lihat bahwa komponen-komponen ataupun yang ada di universitas itu cukup banyak ya, pimpinan, dosen, mahasiswa, ya, dan mungkin juga ada kantin, tenannya gitu ya. Kalau lagi bangun ada kontraktor, ya. Kalau fakultas punya fakultas kedokteran itu punya pengelola laboratorium. Ini saya ambil dari buku panduan siaga COVID. Ya, nah, perkara role model ini saya kasih ini karena audiensnya sebagian besar juga mahasiswa. Itu adalah ada satu teorinya Albert Bandura. Ini social cognitive theory. Teori ini sebenarnya banyak digunakan di pendidikan. Bahwa pendidikan itu memang sebaiknya memang tidak hanya kognitif ya, tetapi juga ada banyak keterampilan. Tapi keterampilan ini juga perlu role model gitu ya. Nah, jadi teori bahwa menjadi agen pengubah itu menjadi tokoh panutan itu adalah berdasarkan teorinya si Albert Bandura. Bahwa perilaku itu akan terbentuk kalau dia tahu, dikasih tahu toh. Namun sesudah itu dia melakukan ya praktek. Nah, sesudah itu dia melihat sekelilingnya yang melakukan apa tidak. Ya. Di Fakultas Kedokteran, teori modeling social cognitive theory ini sangat dipakai. Ya, menjadi role model dokter yang role model dan kemudian juga
ahli kesehatan masyarakat menjadi role model ini penting ya. Prinsip dasarnya itu manusia belajar berperilaku itu melalui pengamatan. Ya. Jadi ini ada yang disebut dengan vicarious reinforcement, penguatan pengalaman yang tidak langsung kita lihat. Jadi kalau dosen-dosen, orang-orang yang berpendidikan akademisi ini hidup sehat, dan juga sehatnya WHO tadi ya. Jadi juga kalau diajak kenalan, kalau diajak berbicara, diajak menjadi kelompok itu bisa menjadi tim kerja yang baik karena secara sosial dia sehat gitu ya. Itu akan juga menulari ya masyarakat lainnya. Jadi memang kenapa staf akademika ini memang sebaiknya menjadi sorotan, panutan gitu ya. Jadi belajar pengamatan itu ada 4 langkah memang, memperhatikan. Kemudian dari memperhatikan itu kita mempertahankan perhatian kita. Oh, kalau dosen itu ya kayaknya kok dia semangat sekali kalau ngajar ya. Apa yang dilakukan ya supaya dosen itu terlihat semangat. Oh, ternyata beliau olahraga ya. Dan beliau itu ternyata juga punya perkumpulan-perkumpulan ya. Jadi beliau itu tidak hanya akademis gitu ya, tetapi juga yang lain. Ini kan kita melihat ya. Kemudian dari pengamatan dan mempertahankan pengamatan itu kemudian kita memproduksi ya ini perilaku kita gitu ya, dan kemudian menguatkan. Nah, ada satu systematic review yang dilakukan oleh Pasi et al. Pada tahun 2016 yang ini di Fakultas di Fakultas Kedokteran ya. Jadi mahasiswa melihat dokter sebagai seorang role model positif didasarkan pada karakter klinisnya, kemampuan dia mengajar, dan kualitas pribadi. Nah, sekarang kalau ini kita adopt ya, ini bukan dokter, tapi ini adalah seorang profesi kesehatan masyarakat gitu ya, atau profesi kesehatan. Dokter masuk di profesi kesehatan masyarakat juga masuk dalam profesi kesehatan. Kalau kualitas pribadinya bagus, ya, itu akan menjadi sorotan dan menjadi panat. Oh, pantesan dia lulusan FK Unlam gitu ya. Nah, gitu. Jadi menjadi agen mengubah. Nah, supaya kita bisa ini adalah sumber informasi untuk menentukan self-efficacy, keyakinan bahwa kita mampu untuk melakukan perilaku tersebut ya. Itu memang kita melalui tadi vicarious experience melihat orang lain, kemudian kita juga diingatkan ya bahwa kita akan menjadi role model, tapi kemudian role modelnya itu juga sambil menyemangati gitu ya. Beberapa studi di psikologi menunjukkan bahwa kebahagiaan itu menular. Tapi sebaliknya kesedihan pun iya gitu ya. Jadi kalau kita bisa memberikan kebahagiaan, semangat pada orang lain ya untuk melakukan hidup sehat misalnya, itu akan bisa menularkan. Saya ambil dari tokoh di Indonesia ya, tokoh di Indonesia pun mengatakan bahwa kita di depan sebaiknya itu memberikan teladan ya. Namanya Patrap Triloka. Kalau pernah mendengar mungkin yang di depannya. Engarso Song Tulodo itu adalah di depan memberikan teladan. Ing Matio Mangun Karso, di tengah atau di samping membangun semangat, dan Tuturi Handayani ini memantau memberikan panduan bila diperlukan sambil memberdayakan. Ya. Jadi diharapkan tidak hanya dosennya, tetapi lulusan dari fakultas-fakultas yang ada di perguruan tinggi itu bisa nanti lulus itu menjadi seorang sarjana atau kalau sudah pasca sarjana ya seorang master yang memang bisa 3 hal ini ya. Sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dan Tridharma perguruan tinggi itu kan mulai dari pengajaran. Ya. Jadi pengajaran ini bisa masuk gitu ya. Apakah bisa masuk kurikulum inti? Jadi malah justru di bukan fakultas kesehatan, jadi di ITB, Institut Teknologi Bandung, pelajaran olahraga itu seperti di SMA, ada SKS-nya. Dan mereka harus lari, harus ini juga gitu ya. Jadi supaya sehat, nanti kalau lulus jadi insinyur itu bukan insinyur yang lemah gitu ya, tetapi ya memang siap bekerja. Karena sudah sehat secara fisik, secara mental dia siap bekerja sama gitu ya, semangat ya, karena mental psychological well-being-nya juga bagus gitu ya. Jadi masuk kurikulum inti. Kalau di Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat sangat bisa ini ya, tapi yang bukan fakultas kesehatan aja bisa gitu ya. Atau bisa merupakan mata kuliah pilihan atau itu hidden. Artinya setiap dosen itu mengingatkan atau sebagai pembelajaran interprofessional education atau IPE ya, ini bisa. Jadi kita kerjasama dengan beberapa fakultas dan penelitian ini untuk sehat di kampus ini bisa untuk penelitian dosen sendiri yang harus naik pangkat, kemudian mahasiswa yang harus lulus harus menulis skripsi ya, kemudian kolaborasi dosen dan mahasiswa sekarang
beberapa dana penelitian itu kan harus kolaborasi dengan mahasiswa ya, dan bisa kolaborasi antar fakultas juga antar universitas. Demikian pula pengabdiannya diharapkan kan tadi memang tidak hanya sivitas akademika dan pegawai administrasi yang ada di kampus ya, tetapi juga keluar ke masyarakat. Kita bisa daerah binaan dan kemudian membina departemen atau fakultas yang belum implementasi. Sama dengan apa yang lakukan. Mohon maaf ada yang masih belum mute ya. Jadi kita itu untuk supaya fakultas-fakultas lainnya berkembang, lewat S2 Perilaku dan Promosi Kesehatan kami di S2 IKM itu kami mengirimkan grup-grup mahasiswa untuk bisa mengembangkan kampus sehat ini. Jadi ini juga bisa digunakan di sini. Jadi kalau dimulai dari Fakultas Kedokteran, kemudian program studi kesehatan masyarakatnya yang memulai, dan ini bisa mengirimkan mahasiswanya untuk ke Fakultas Teknik, ke Fakultas Pertanian, untuk mulai mereka mengembangkan kampus sehat. Ya, ini contoh peran ya sebagai agen pengubah itu, yang jelas sehat itu kan harus dimulai dari saya. Jadi menerapkan dulu hidup sehat untuk diri sendiri, dan kalau sivitas akademika yang lain, dosen begitu, untuk termasuk dengan keluarga. Kemudian kalau sudah bisa melakukan ini, kita bisa berbagi tips untuk hidup sehat untuk yang lain, gitu ya. Menggalang kerjasama antar organisasi, ya, apakah itu organisasi di dalam kampus atau organisasi profesi, untuk bersama-sama menerapkan hidup sehat. Dan kemudian tidak me-forward berita-berita yang hoax, ya. Itu kita stop, justru kita memberikan pesan-pesan yang sudah dilandasi dengan bukti, gitu ya, menyampaikan pesan positif terutama untuk hidup sehat PHBS. Kemudian bisa dengan koordinasi dengan Dinkes setempat ya untuk bisa membantu pelaksanaan hidup sehat ini, plus bisa advokasi pada pimpinan departemen, kalau itu Anda sendiri, untuk departemennya, atau fakultas, atau divisi universitas untuk penerapan universitas sehat ini. Dan ini modeling sivitas akademika dengan multi pendekatan, ya. Kalau individu itu bisa dengan sosmed, ya. Kita dengan sosmed itu bisa berbagi pesan. IG-nya itu jangan hanya menampilkan dirinya, tapi dirinya dengan embel-embel saya melakukan kegiatan yang sehat, gitu ya. Itu akan lebih baik gitu ya, dan kemudian juga menjadi tenaga sukarelawan. Lewat organisasi itu bisa advokasi dengan organisasinya, ya, mengajak organisasi mahasiswa gitu ya, mengajak organisasi profesi dan kolaborasi dengan tim yang lain. Dan kalau kita sudah punya desa binaan begitu ya, kita bisa kolaborasi untuk melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Untuk pemerintah kita advokasi. Ya, untuk misalnya menjadikan Kota Banjarmasin sebagai kota sehat. Ya, jadi ini kalau multi tahap itu untuk individu bisa penyampaian lewat medsos gitu ya. Jadi yang ditampilkan gaya hidup sehat, habis lari gitu dapat berapa kilo gitu ya, atau kalau di Jawa itu namanya nggoes, naik sepeda ya itu dapat berapa kilo gitu ya. Jadi fotonya itu adalah menampilkan bahwa Anda sudah melakukan kegiatan aktivitas fisik. Kemudian kalau misalnya nyanyi atau sharing bareng-bareng, ini aktivitas kesehatan mental gitu ya. Kemudian berbakti baksos itu kan mungkin adalah kesehatan sosial gitu ya. Jadi itu yang untuk individu. Untuk organisasi bisa kolaborasi dengan beberapa tim untuk melaksanakan kegiatan. Di UGM teman-teman mahasiswa itu lewat BEM itu juga sudah menyelenggarakan beberapa kegiatan waktu Hari Kesehatan Mental. Kemudian ada yang namanya itu sebetulnya duta untuk anti rokok ya, tapi namanya ada sendiri, saya agak lupa. Ya, tapi itu mahasiswa yang membuat malah. Kalau yang 9,5 cm sudah lulus ya, karena rokok itu panjangnya 9,5, jadi mereka menamakan gerakannya adalah 9,5 cm gitu ya. Itu tadinya mahasiswa-mahasiswa, tapi gabungan, tidak hanya UGM, ada beberapa mahasiswa. Sekarang beberapa di antaranya sudah lulus. Tapi saya lihat beberapa masih beberapa kali melakukan kegiatan-kegiatan. Gitu ya. Dan malah menarik karena waktu itu membuat webinar wawancara dengan Pak Emil Salim. Gitu ya. Jadi ini yang usianya sudah 80 diwawancara sama yang 20-an milenial. Gitu ya. Ada pandangan yang berbeda Nah, itu kita bisa seperti itu. Jadi bagaimana anak-anak muda ini belajar dari orang-orang yang Pak Emil Salim itu kan pernah menjadi menteri ya, menteri lingkungannya.
Dan Pak Emil Salim itu untuk rokok memang sangat pro dengan tobacco control. Ya. Jadi itu bisa untuk menjadi pengalaman, gitu ya. Dan itu bisa dilakukan kalian-kalian yang mahasiswa di sini. Ya. Jadi kolaborasi dengan beberapa tim itu bisa dilakukan untuk kita menularkan bagaimana hidup sehat tadi. Kemudian komunikasi melalui pembelajaran, dan kalian ini adalah generasi milenial yang tidak gagap dengan teknologi, jadi gunakanlah teknologi, ya. Dan kemudian advokasi ini juga sebetulnya bisa juga lewat advokasi, bisa lewat media, tidak harus langsung tatap muka. Ya. Dan ini adalah untuk kita bagaimana mendorong kalau anak sekarang mengendorse, gitu ya, mengendorse pemerintah itu untuk menjadikan misalnya Banjarmasin ini adalah kota sehat. Saya kira itu yang terakhir, kalau nggak salah. Ya, jadi ini adalah sampul buku panduan yang salah satu hasil dari kolaborasi beberapa universitas, termasuk Pak Fauzi itu ikut di sini ya untuk menyusun buku panduan kampus siaga COVID yang beberapa waktu yang lalu. Terima kasih Pak Fauzi. Saya kembalikan, saya stop sharing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan dari Prof. Yai yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak Prof untuk pemaparannya. Selanjutnya kita ada waktu sekitar 15 menit untuk melakukan diskusi dan tanya jawab dengan Prof. Yai. Mungkin dari Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian ada yang mau menyampaikan pertanyaan atau berdiskusi dengan Prof. Yai. Silahkan. Kita buka 3 sesi pertama untuk 3 orang penanya. Silahkan Bapak Ibu sekalian. Terkait dengan peran kita, baik mahasiswa ataupun dosen, dalam upaya untuk menciptakan kampus sehat. Silakan untuk kesempatan pertama. Silakan rekan-rekan mahasiswa mungkin ada yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan, atau sudah sangat jelas dari pemaparan Prof. Yai tadi. Oke, mungkin silahkan dari mahasiswa Kesmas mungkin ada yang mau bertanya. Angelica atau Zaliha, ada yang mau ditanyakan? Bertanya gratis loh. Ya, mumpung ketemu dengan Prof. Yai, beliau waktunya sangat padat sekali dan sekarang sedang memberikan waktu buat kita berdiskusi ya, Prof. Ya. Oke, silakan dari mahasiswa. Oke, baik Prof. Mungkin sebagai pemicu, mungkin saya izin bertanya ya, Prof. Ya, silakan. Jadi dalam upaya menciptakan kampus sehat, mungkin salah satu hal yang mungkin menjadi kendala sangat kuat adalah kita menciptakan lingkungan kampus yang bebas rokok mungkin. Karena kan selama ini di FKKMK UGM, Prof. Yai adalah pemerhati dan orang yang berada di paling depan, garda terdepan untuk menggalakkan kampus bebas rokok. Nah, dengan kondisi seperti itu, Prof, ketika misalnya dalam kondisi lingkungan yang kita ketahui mungkin akan banyak pertentangan-pertentangan, ketika kita ingin menggalakkan bahwa kampus harus bebas rokok. Nah, kalau misalnya pertentangan-pertentangan itu sangat banyak dari kiri kanan dan mungkin akan terkait dengan nantinya ke arah penentu kebijakan, kira-kira seperti apa, Prof, langkah yang bisa kita lakukan agar
program tersebut bisa jalan, tapi kita tidak membuat pertentangan atau konflik internal yang akan muncul bagi orang-orang yang kontra terhadap isu kampus bebas rokok. Mungkin dari saya dulu, Prof. Ya, terima kasih, Pak Fauzi. Yang pertama adalah tadi yang saya bilang bahwa kalau itu di kesehatan harusnya enggak ya. Tapi mungkin kalau di tingkat universitas ya ini ya. Tapi meskipun demikian mungkin kalau saya boleh berbagi apa yang terjadi di Fakultas Kedokteran dulu ya. Jadi memang inisiasi untuk menjadi fakultas yang bebas asap rokok itu untuk di kedokteran sudah 2004 ya. Dan itu waktu itu kalau di kedokteran menurut saya sih tidak terlalu susah pelaksanaannya, karena waktu itu saya hanya ngobrol rapat tahunan, kemudian makan pagi bareng dekan, kemudian saya bilang di IKM kami sudah bebas asap rokok gitu ya. Bagaimana kalau bebas asap rokoknya ini dijadikan sefakultas gitu ya. Karena Pak Dekan bukan perokok, ya gampang sih ya. Waktu itu gampang gitu. Beliau langsung setuju ya, sudah dicanangkan pas 17 Agustus gitu ya. Nah, sama dengan pemerintah kita ya, kalau mengisukan regulasi itu kan gampang. Ya sebenarnya tidak mudah sekali enggak ya, tetapi artinya tidak sesusah implementasinya. Jadi begitu itu sudah dan keluarlah SK Dekan tahun 2004 itu bahwa Fakultas Kedokteran adalah fakultas yang bebas asap rokok. Itu pertentangan nggak langsung ditentang gitu, karena ini dekan ya, dari dekan sudah SK Dekan enggak ada menentang langsung, tapi pertentangannya itu ya kalau kita ketemu yang mereka masih melanggar gitu ya. Jadi kalau masih melanggar itu ya diingatkan gitu ya, termasuk waktu itu mahasiswa S2. Yang saya di pertama-tama di awal-awal itu juga agak geli gitu ya, karena saya menemukan puntung rokok beberapa di lobinya IKM itu. Kemudian saya bilang di kelas bahwa ternyata menurut pegawai, mahasiswa itu bilang kalau sudah mobilnya Bu Yayi itu sudah tidak ada di kampus berarti boleh ngerokok. Gitu. Saya bilang, ya kalau kawasan tanpa rokok ya 24 jam 7 hari ya. Jadi bukannya terus Bu Yayi sudah pulang terus boleh merokok gitu ya. Dan saya memang menegur beberapa. Untuk tahun-tahun pertama itu saya sering menegur, baik itu mahasiswa, dosen. Ada waktu itu dosen yang merokok di dalam mobilnya memang. Tapi mobilnya itu diparkir di fakultas. Dan saya lihat ada keluar asapnya gitu kan, mobilnya, karena dibuka sedikit kacanya. Terus saya ketok, karena saya kenal ya. Mas, kok ngerokok di sini? Loh, ini mobilku. Tapi mobilnya itu di Fakultas Kedokteran, saya bilang gitu kan. Jadi kan kami itu kan, kalau ini kawasan tanpa rokok, ya berarti ya di halaman pun iya gitu ya. Dan ini kawasan tanpa rokok ini kami ulangi lagi dengan bantuan mahasiswa S2 untuk lebih menegaskan bahwa itu adalah 100% kawasan tanpa rokok. Di awal memang kita masih memberikan peluang untuk yang merokok itu ada beberapa pojok. Dan ini mungkin yang perlu dilakukan, karena pada saat kita melakukan di tingkat universitas, rektornya itu minta memang masih ada beberapa ruang. Yang jelas yang tidak boleh sama sekali adalah di ruang ber-AC dan tertutup. Waktu itu mulai dari situ. Jadi memang pelan-pelan. Ya, baru kita mencanangkan lagi ini sekarang kita tidak boleh merokok di dalam kampus, tetapi juga sudah ada surat instruksi dari rektor, semua fakultas tidak boleh berafiliasi dengan industri rokok. Ya. Jadi baik sponsorship, webinar dan sebagainya lah gitu. Karena kami di masa lalu ada beberapa fakultas yang menerima penelitian, yang menerima gedung dari industri rokok. Tapi ini perlu pelan-pelan sih. Jadi kalau ada pertentangan, itu kita dekati saja orangnya. Jadi memang sebelum itu kita betul-betul kita deklarasikan, kita menjajaki dulu. Berapa yang menentang, berapa yang oke. Karena saya yakin pasti hasilnya tetap banyak yang oke. Ya. Itu yang dilakukan oleh Visipol. Visipol itu dekannya sampai agak judek. Judek itu apa? Bingung. Ya, waktu itu, terus akhirnya saya survei aja. Kalau memang hasilnya lebih banyak yang setuju, saya akan jalankan. Itu yang dilakukan kami untuk rumah bebas asap rokok. Jadi ternyata dari survei kami itu yang perokok pun setuju kalau rumahnya bebas asap rokok. Karena pada intinya kalau program kami itu memindahkan yang merokok tidak di dalam rumah. Nah ini mungkin untuk langkah awal itu adalah KTR itu ya masih membolehkan ada kawasan rokoknya. Supaya tidak semata-mata langsung tidak boleh gitu ya.
Nanti pelan-pelan gitu kan, kemudian juga membangun sistem yang mungkin membantu untuk berhenti merokok. Nah, gitu baru nanti setelah 5-10 tahun dicabut gitu. Ya, tempat untuk merokoknya. Di kedokteran itu meskipun kita sudah bilang 100%, ya saya masih menemui dan itu sudah dipindah tempatnya itu. Jadi tempatnya itu di bawah gedung Tahir, ini gedung yang lantai 8 ada basementnya. Kebetulan karena gedungnya ini adalah gedung yang hijau, maksudnya adalah lebih banyak ventilasinya, sehingga kalau ada orang merokok di basement itu baunya sampai di lantai 3, apalagi bau saya ya. Saya kan cukup peka dengan bau asap rokok gitu ya. Jadi itu saya laporkan, saya minta untuk diubah, bukan desainnya tapi tatatanannya, karena terus dibikin kayak pojok gitu ya. Jadi itu sudah dirubah, 1 minggu lagi ada. Jadi itu memang perlu kesabarannya. Jadi SK-nya sudah ada, tetapi implementasinya yang lebih berat. Gitu Pak Fauzi, dan memang pelan-pelan. Karena ini ada satu hal yang beberapa orang masih merasa itu adalah this is my right gitu ya. Itu hak saya gitu. Meskipun karena saya ngajar bioetik ya. Yang namanya right itu adalah right yang the good things ya. Ya, karena mereka punya hak untuk merokok, tetapi orang lain juga punya hak untuk menghirup asap atau udara yang segar ya, bukan asap, menghirup udara yang segar gitu ya. Dan saya garis bawahi, kalau dia mau jadi profesi kesehatan, seharusnya dia memang hidup sehat. Kalau teman-teman mahasiswa di sini kurius gitu ya, saya aplikasi hidup sehat ya. Saya itu mungkin olahraga minimal tidak hanya 150 menit per minggu, ya. Saya 200 mungkin ya. Karena saya selain jalan, saya berenang, saya juga line dance. Seminggu bisa 2 kali line dance-nya. Kemudian buah sayur itu selalu, itu Pak Fauzi tahu itu. Saya selalu berbekal buah kalau ke kantor, ya. Kemudian ya berusaha untuk tidak stres, dan itu memang tidak mudah. Ya, jadi makanya pakai line dance tadi, karena line dance itu satu harus ngapalin ya. Jadi itu juga untuk bagus untuk otak, yang kedua adalah untuk mental. Ya, jadi itu. Ya, karena saya ngajar promosi kesehatan ya, sebelum ada Health Promoting University itu saya sudah berusaha untuk menjadi contoh gitu ya, bahwa apa yang saya sampaikan di kelas itu ya memang saya lakukan. Oke, gitu. Apa sih? Oke, terima kasih Prof atas penjelasannya. Mungkin dari penjelasan Prof Yayu tadi ada yang mau memberikan respon dari rekan-rekan sekalian. Silakan. Permisi Bapak, apakah saya boleh bertanya? Ya, Oh, boleh. Izin Profesor, perkenalkan nama saya Muhammad Hairul Ihsan dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat. Saya izin bertanya, apakah bagaimana kami sebagai mahasiswa memaintain jikalau ada seorang teman yang pecandu rokok dan dia ingin merokok yang di kawasan kampus kesehatan, kawasan kampus sehat, yang dimana di sana tidak boleh asap rokok. Bagaimana kami sebagai temannya bisa memaintain dia agar tidak merokok di sekitar situ dengan cara baik-baik. Terima kasih. Ya. Langsung Mas Fauzi. Silakan Prof. Ya. Ya, terima kasih pertanyaannya ya. Kalau sesama mahasiswa itu mungkin pendekatannya lebih pada dialog ya, saya kira ya, bukan memarahi tapi lebih pada dialog. Cari siapa teman yang cukup dekat dengan yang bersangkutan. Kalau Anda sendiri yang cukup dekat itu mungkin mencari waktu yang kira-kira enak gitu dalam ngobrol gitu. Paling tidak gini, kampus kita sudah bebas asap rokok loh. Yuk kita mencoba untuk jadi contoh yang baik. Kamu belum bisa berhenti merokok, enggak apa-apa, tapi jangan merokok di kampus gitu ya. Sebaiknya tidak merokok di kampus. Kemudian kalau kamu misalnya butuh orang untuk bisa membantu kamu mikir untuk mungkin siapa tahu kamu sudah punya ide untuk berhenti merokok, nanti tak cariin gitu ya. Jadi lebih pada dialog ya. Lebih pada dialog. Jadi itu. Kadang-kadang kalau ada teman yang lebih dekat dengan dia, itu pakai teman yang lebih dekat atau lebih senior, tapi dia yang hormat begitu ya. Karena mungkin kita sendiri sungkan, ya, nggak enak ngomong, ya, tapi ada kakak kelas atau mungkin saudara dia jauh yang dia respect begitu, kita minta tolong untuk memberitahu dia, gitu.
Baik, Dan Profesor, sangat jelas. Terima kasih. kadang-kadang tuh saya lihat sesama cowok itu sungkan ya. Karena saya ingat itu profesor di atas saya, bapak-bapak begitu, waktu ada tamu dari Belanda, tamunya ini ngerokok di depan. Sebetulnya beliau ngerokoknya sudah di luar gedung sih, tapi kan kampus kami adalah di luar gedung pun tidak boleh gitu ya. Terus kan saya laporan, Prof, tamunya itu ngerokok di depan. Wah, nggak enak aku. Itu padahal itu sesama gitu ya. Maksudnya usianya juga sama gitu ya. Jadi malah sungkan. Akhirnya saya yang negur. Tapi saya bilang bahwa maaf ya, di fakultas kami itu memang kalau khususnya fakultas kedokteran ini memang tidak boleh merokoknya itu tidak hanya di dalam gedung tapi juga di luar. Kalau mau ngerokok itu jalan sedikit keluar kompleks gitu saya bilang. Nah, itu perbedaannya bule sama orang kita ya. Kalau bule itu begitu saya ngomong gitu langsung dimatikan, minta maaf. Ya, kalau orang kita itu kadang-kadang begitu ditegur malah melolok. Gue ini rokok-rokok gue gitu kan. Kalau anak-anak sekarang ya rokok-rokokku sendiri gitu. Kalau bahasa Jawa ya ada rokok-rokokku dewe bayar dewe gitu ya. Kamu ngapain gitu ya? Kita mengingatkan bahwa Anda kan dokter gigi ya. Kalau teman itu dari Fakultas Kedokteran Gigi ya diingatkan bahwa kita adalah profesi kesehatan. Kalau bisa kita menjadi contoh untuk pribadi yang sehat gitu ya. Yang salah satunya adalah dengan itu. Belum bisa berhenti merokok, enggak apa-apa, tetapi di tempat-tempat yang tidak boleh merokok, kita menghormati hal itu. Gitu, ya. Terima kasih, Profesor. Ya. Terima kasih, Prof. Mungkin pertanyaan terakhir di kolom chat terkait dengan rokok elektrik, Prof. Apakah boleh rokok elektrik diganti dengan rokok biasa? Pertanyaan dari Saudara Lisda dari Fakultas Kehutanan. Ya, sebetulnya itu hanya mengganti, itu kayak lepas dari mulut buaya ke mulut singa, ya. Jadi rokok elektrik itu tetap ada zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Memang penelitiannya belum semasif yang rokok biasa, karena rokok elektrik ini kan baru. Sehingga penelitian kohortnya, penelitian yang jangka panjangnya itu belum ada. Tapi dari systematic review yang pernah saya baca, itu rokok elektrik itu tetap memberikan pajanan kimiawi yang sebetulnya tidak dibutuhkan oleh tubuh dan beberapa di antaranya tetap berbahaya untuk digunakan dalam jangka panjang. Ya, penelitiannya memang masih banyak di tikus ya, yang khususnya karena kan penelitian untuk manusia itu kita perlu kohort ya, yang jangka panjang ya. Jadi asapnya pun kimianya, zat kimianya itu memang lebih rendah daripada konvensional sigaret ya, tetapi tetap ada. Yang kedua, asapnya pun juga tetap ada zat-zat kimianya dan tetap memberikan pajanan kimiawi. Jadi kalau menurut hemat saya, nggak usah diganti. Itu juga gerakan dari industri rokok, karena yang rokok konvensional kan mulai terbatas nih. Jadi mereka kemudian memform. Jadi itu kalau di dagang namanya diversifikasi produk gitu ya. Dan itu sudah ada beberapa penelitian yang tapi masih belum jangka panjang, tapi itu sudah menimbulkan beberapa gangguan kesehatan. Ya, jadi menurut hemat saya kalau pengen sehat ya makanlah makanan yang sehat gitu ya. Ibaratnya tanaman itu kalau dikasih pupuk yang baik, dipelihara dengan baik, nah itu tubuh kita. Jadi tubuh kita itu membutuhkan makanan, nutrisi yang pilihan yang baik. Kalau kita bisa milih, ya pilihlah yang baik. Dan baru saja kemarin saya ikut pertemuan untuk Health Promoting University yang ASEAN. Salah satu tokoh untuk tobacco control itu menyatakan bahwa di 6 negara ASEAN itu vape ini sudah dilarang. Salah satunya adalah, kalau saya tidak salah sebut ya, yang jelas Singapura, karena yang melaporkan itu Singapura, kemudian Thailand, kemudian malah Timor Leste sudah melarang, kemudian Laos, dan ini soon katanya Vietnam. Indonesia saya ditanya, belum sepertinya, karena di dekat saya ini kan masih perdebatan di kementerian. Kalau saya sih beberapa kali ditanya wartawan, saya tetap nggak setuju. Itu ya tadi, karena keluar dari mulut singa, masuk mulut buaya. Makanlah buah, sayur. Kita itu negara tropis ya. Daripada untuk beli itu, mendingan untuk beli buah-buah kita, menghidupkan petani kita, ya, dan badannya juga sehat. Gitu, Mas Fauzi? Oke, baik. Terima kasih, Prof.
mungkin mengingat keterbatasan waktu bagi rekan-rekan nanti yang mungkin masih punya pertanyaan, tapi mungkin masih ragu-ragu atau malu-malu untuk bertanya, mungkin nanti bisa dikirim di kolom chat, nanti kita akan respon dengan chat kembali. Mungkin terima kasih dulu Prof untuk materi pertama yang sudah Prof sampaikan. Secara singkat perlu kolaborasi dan kerjasama antar sivitas akademika dalam program penggalakan kampus sehat di Universitas Lambung Mangkurat, dan khususnya perlu sekali kerjasama dan juga bantuan dari rekan-rekan mahasiswa untuk menggalakkan program-program yang nantinya akan dijalankan oleh universitas dalam rangka untuk mencapai program kampus sehat yang sedang kita tuju. Mungkin kesimpulan dari materi pertama kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Prof. Yayi atas materi yang sudah disampaikan. Mungkin untuk sesi selanjutnya untuk sesi kedua akan disampaikan oleh Dr. Andi Mizwar, STMSI. Sebelum masuk ke pemateri yang kedua, izinkan saya untuk membacakan CV Pak Andi Mizwar secara singkat. Beliau lahir di Banjarmasin 7 Juli 1980. Pada tahun 2004 menempuh pendidikan S1 Teknik Lingkungan di STTL YLH Yogyakarta. Kemudian pada tahun 2006 menempuh pendidikan S2 Magister Pengelolaan Lingkungan di UGM. Dan pada tahun 2016 beliau menempuh pendidikan S3 Teknik Lingkungan di ITS Surabaya. Beliau merupakan dosen program studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik ULM dengan bidang ilmu pengelolaan sampah dan limbah B3. Dalam 5 tahun terakhir beliau telah melakukan publikasi sebanyak 11 buah publikasi internasional. Baik, memasuki materi kedua oleh Pak Andi Mizwar, kami persilahkan waktu 30 menit Pak Andi. Sebelumnya izinkan saya untuk menyapa Pak Andi. Selamat siang Pak Andi Mizwar. Maaf, masih ke-mute tadi ternyata. Oke. Sudah terdengar Pak suara saya Pak? Oke, sudah terdengar Pak Andi. Oke. Oke. Baik, silahkan Pak Andi untuk menyampaikan materi 30 menit. Setelah itu nanti kita akan diskusi sekitar 15 menit. Oke, terima kasih Pak. Bisa terlihat ininya, screen share saya Pak? Oke, sudah terlihat Pak Andi. Oke, terima kasih Pak Moderator. Minta izin juga dulu buat Prof. Yayi untuk saya menyampaikan materi yang kedua. Tadi diminta sama panitia webinar ini untuk menyampaikan tentang kampus hijau atau Green Campus. Awalnya saya berpikir saya akan fokus ke masalah pengelolaan sampah saja sesuai bidang saya. Tapi berdasarkan koordinasi terakhir dengan pihak panitia, ternyata program mengenai Green Campus ini agak sedikit belakangan dibanding dengan program kampus sehat ya di ULM. Kalau kampus sehat, kalau tidak salah sudah dicanangkan di ULM, sedangkan untuk program Green Campus atau kampus hijau ini malah secara resminya belum, sepemahaman saya belum dicanangkan di tingkat ULM. Makanya mungkin akhirnya saya berkesepakatan dengan panitia untuk menyampaikan dari awal mengenai apa itu sebenarnya dari program Green Campus atau kampus hijau. Oke. Pengertian dari kampus hijau sendiri sebenarnya bukan terbatas hanya pada satu lingkungan kampus yang dipenuhi dengan pepohonan yang hijau. Tapi program kampus hijau ini adalah refleksi dari keterlibatan seluruh sivitas akademika, baik itu dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan kampus secara efektif, efisien, terencana, dan berkesinambungan. Jadi titik beratnya adalah pada 4 kata ini, efektif, efisien, terencana, dan berkesinambungan. Nah, dari beberapa pengalaman pelaksanaan dari program Green Campus ini, sebenarnya keberhasilannya tidak hanya ditandai dari pencapaian fisik ya. Jadi sama mungkin dengan apa yang tadi disampaikan oleh Prof.
Yai tadi, bahwa dalam program-program seperti ini lebih pada perubahan attitude atau mindset dari Civitas Akademika itu sendiri dalam menyikapi atau mensukseskan dari program Green Campus ini. Nah, program Green Campus sendiri diinisiasi ya, jadi ada kayak semacam pemeringkatannya. Kalau di bidang akademik atau di aspek akademik ada pemeringkatan webometrik ya secara internasional. Nah, kalau di program Green Campus ini malah diinisiasi oleh Universitas Indonesia. Jadi program UI Green Metric ini menilai universitas berdasarkan komitmen dan tindakan universitas terhadap penghijauan dan keberlanjutan pengelolaan lingkungannya. Dan program ini diinisiasi mulai tahun 2009 pada sebuah konferensi nasional mengenai pemeringkatan universitas di dunia yang diinisiasi oleh UI. Dan program ini mulai diluncurkan, atau UI Green Metric ini mulai diluncurkan sejak tahun 2010. Nah, pencapaian untuk periode terakhir penilaian di tahun 2019, mungkin agak kecil ini terlihatnya, untuk di tingkat Indonesia ya, di tingkat nasional, ini pemeringkatan sebenarnya seluruh dunia. Untuk di Indonesia sendiri, sampai saat ini atau tahun 2019 itu peringkat pertamanya adalah UI, dan peringkat keduanya adalah IPB, Bogor Agriculture University. Nah, sedangkan kampus kita, ULM, Universitas Lambung Mangkurat, itu ada di posisi 61, di peringkat 61 dari 72 kampus di Indonesia yang termasuk dalam program Green Campus ini. Nah, aspek penilaiannya atau aspek pemeringkatan ini menggunakan 6 kriteria dan 38 indikator penilaian, mulai dari setting dan infrastructure, kemudian energi and climate change, waste atau pengelolaan sampah, water atau penggunaan air, transportasi, dan edukasi serta riset terkait dengan masalah lingkungan. Jadi dari 6 kriteria ini ada 38 indikator. Nah, implementasinya jadi mungkin karena program Green Campus ini belum secara masif ya di ULM, mungkin saya juga dalam pemaparan ini sedikit mengambil beberapa implementasi yang dalam tingkat atau skala kecil yang sudah dilaksanakan oleh Fakultas Teknik. Pertama, untuk aspek atau kriteria setting and infrastructure itu ada 6 indikator penilaian. Pertama adalah luas ruang terbuka dibandingkan dengan luas total area, kemudian luas area kampus yang tertutup hutan, luas area kampus yang tertutup vegetasi yang ditanam, luas area kampus untuk resapan air, luas ruang terbuka dan dibandingkan dengan populasi kampus, serta anggaran universitas untuk upaya berkelanjutannya, jadi untuk upaya pengelolaannya. Nah, jadi untuk di ULM, terutama untuk kampus Banjarbaru, karena kebetulan ini datanya ada saya peroleh dari hasil penelitian mahasiswa teknik lingkungan ULM, itu kalau kita petakan untuk di area kampus Banjarbaru, ULM Banjarbaru, itu tutupan lahannya memang masih rata-rata berupa lahan terbuka dan tutupan bervegetasi. Jadi kalau dilihat dari sini untuk bangunan baru cukup bagus lah kalau misalnya kita lihat dari aspek luas ruang terbuka dan luas ruang terbangun. Di sini baru 21% ruang terbangun yang ada di area kampus ULM Banjarbaru. Kemudian di skala kecilnya kami di Fakultas Teknik juga dalam 2 tahun terakhir mencoba untuk menata ruang terbuka yang ada di area kampus Fakultas Teknik Banjarbaru terutama untuk menjadi ruang terbuka yang nyaman
untuk beraktivitas akademika terutama di Fakultas Teknik untuk beraktivitas sehari-hari. Jadi untuk 2 tahun terakhir ini kami mencoba menata halaman dan area terbuka yang ada di area Fakultas Teknik Banjarbaru. Ini tahun 2019 yang lalu kami kerjakan penataan taman. Kemudian ini lanjutannya tahun ini barusan selesai sebagian area yang insya Allah nanti akan dilanjutkan lagi pada area yang sebelah kirinya untuk tahun depan. Nah, ini juga mungkin berkaitan juga dengan tadi program kampus sehat yang disampaikan Prof. Yai di awal tadi, bahwa untuk mendukung kegiatan atau program kampus sehat tadi juga kita perlu infrastruktur yang nyaman untuk sivitas akademika di kampus kita untuk berkegiatan. Kemudian untuk indikator kedua untuk energi dan climate exchange itu ada 8 indikator penilaian. Dari 8 indikator ini memang belum semua bisa kami implementasikan di Fakultas Teknik. Beberapa yang sudah ada itu adalah implementasi untuk smart building. Ini kebetulan kita dapat kerjasama dengan industri dari Korea SOS Power.co.ltd untuk membangun atau smart building project di FTWLM. Di dalam project ini pertama kami melakukan penataan jaringan listrik yang ada di kampus Fakultas Teknik Banjarbaru dan Banjarmasin, karena gedung Fakultas Teknik itu sudah berumur lebih dari 30 tahun dan jaringan listriknya sangat-sangat semrawut. Akhirnya lalu kami lakukan penataan untuk jaringan listrik, sehingga saat ini baru tahun pertama dari kerjasama ini, dari rencana 3 tahun pelaksanaan. Di tahun pertama ini alhamdulillah sudah selesai kami lakukan penataan jaringan listrik di lantai 3, itu karena prioritas kami di lantai 3 adalah karena untuk ruang kelas atau ruang belajar mahasiswa. Jadi sistemnya ini juga berdasarkan dari pengalaman beberapa tahun terakhir mengelola gedung di fakultas itu, banyak sekali pemborosan energi listrik. Jadi kalau misalnya ruangan itu sudah selesai digunakan, lampu AC, LCD itu sering sekali tidak dimatikan. Nah, sehingga dalam penataan jaringan listrik ini kami bikin sebuah sistem satu akses listrik untuk setiap ruangan menggunakan kartu smart. Jadi ada kayak semacam kartu pintarnya, di mana nanti penggunaan ruangan ini listrik hanya bisa mengalir ketika kartu ini digunakan, sehingga nanti penggunaannya terbatas pada waktu-waktu tertentu dan bisa terkontrol terkontrol penggunaan listriknya. Jadi tidak akan ada lagi nanti yang AC atau lampu atau LCD yang kelupaan tidak dimatikan pada saat selesainya jam perkuliahan. Selain itu kami juga mengembangkan comment center FTWLM sebagai implementasi dari smart building ini. Nantinya, jadi kalau untuk comment center ini tahun pertama masih berupa pengadaan peralatan fisik barangnya dan ruangannya. Harapannya nanti ke depan dengan adanya comment center ini semua fasilitas ruangan, semua aktivitas yang ada di Fakultas Teknik itu bisa terkontrol melalui comment center ini. Terutama nanti mungkin sekalian nanti pada bagian pengurangan penggunaan kertas, kita juga sudah mulai mengimplementasikan pelayanan mahasiswa maupun dosen dan karyawan itu menggunakan sistem online. Nah, kontrolnya nanti akan ada di bagian comment center FTWLM ini. Nah, kemudian untuk aspek yang implementasi selanjutnya adalah renovasi berkonsep green building. Jadi salah satu di tahun ini juga yang barusan selesai kami kerjakan di Fakultas Teknik adalah merenovasi bagian bagian depan Fakultas Teknik itu diberi fasad untuk mengurangi
radiasi panas matahari, karena ini berhadapan kalau pas kuliah siang berpengaruh sekali panasnya di dalam kelas, sehingga di sini kami coba bikin satu inovasi untuk merenovasi gedung kami di Fakultas Teknik untuk mengurangi radiasi panas yang masuk ke dalam ruangan kelas berupa fasad atau penghalang panas. Kemudian di beberapa renovasi bangunan yang ada di Fakultas Teknik, kami menggunakan material-material daur ulang. Jadi seperti yang tadi saya bilang bahwa bangunan Fakultas Teknik terutama di Banjarbaru ini bangunan yang sudah cukup berumur, sehingga ada banyak bagian yang sudah rusak dan perlu diperbaiki. Bongkaran-bongkaran atau material-material hasil bongkaran dari perbaikan ruangan atau gedung itu kami gunakan lagi untuk merehab atau merenovasi ruangan yang lain. Nah, ini salah satu contohnya penggunaan material bekas berupa kusen jendela kayu yang digunakan sebagai material pada bangunan Kafi Teknik ini. Kemudian untuk konservasi atau di indikator pengelolaan air itu ada 4 kriteria. Pertama adalah pelaksanaan program konservasi air, lalu ada 2 rulang air, peralatan penghemat air, dan konsumsi air olahan. Jadi untuk program konservasi air ini kebetulan tahun 2018-2019 kemarin kami melakukan penambahan beberapa sumber resapan, karena pengalaman dari tahun 2017-2018 itu ketika hujan deras turun, itu posisi fakultas itu agak rendah sehingga tergenang. Nah, dan saluran pembuangan itu drainase itu tidak bisa menampung. Ini akhirnya kami lakukan pembuatan beberapa sumur resapan yang bisa menampung luapan air hujan yang ada di area kampus Fakultas Teknik. Dan ini juga dilengkapi dengan lubang biopori yang ada di bagian bawah dari sumur resapan ini. Kemudian untuk penggunaan atau program daur ulang air ini juga sudah kami kerjakan mulai tahun 2019, itu adalah dengan mengolah air limbah atau air buangan dari setiap ruangan laboratorium, kemudian tempat wudhu di musola Fakultas Teknik, kemudian air buangan dari wastafel dari setiap ruangan prodi yang ada di Fakultas Teknik, itu kami alirkan atau kami bikin sistem perpipaannya. Kemudian di beberapa titik ada bak-bak penampung berupa tandon air yang kami tanam di bagian di dalam tanah. Kemudian dilengkapi dengan sistem perpompaannya untuk dialirkan ke unit instalasi pengolahan air limbah. Jadi kalau untuk unit instalasi pengolahan air limbah ini sendiri sebenarnya unit ini dulunya ada di Fakultas Perikanan ULM. Namun sejak tahun 95, sejak dipasang sampai tahun 2017 ketika itu, unit ini tidak pernah digunakan atau diaktifkan di Fakultas Perikanan. Lalu kami berizin kepada rektorat dan kepada koordinator kampus Banjarbaru untuk memanfaatkan IPAL ini, sehingga IPAL ini kami bongkar, kami pindah ke area Fakultas Teknik, dan sekarang kami aktifkan untuk proses pengolahan air limbah yang ada di Fakultas Teknik. Nah, kemudian hasil air olahannya untuk saat ini masih kami gunakan untuk penyiraman area taman yang ada di area Fakultas Teknik Banjarbaru. Nah, kedepannya mudah-mudahan nanti dengan beberapa inovasi yang sedang coba kami susun bersama-sama dengan dosen dan mahasiswa di Fakultas Teknik, mudah-mudahan ini nanti kedepannya hasil olahan air limbah ini bisa dimanfaatkan sebagai air bersih lagi, tidak hanya digunakan untuk gardening atau penyiraman taman. Kemudian untuk indikator kriteria selanjutnya adalah transportasi. Nah, ini memang saat ini masih minim sekali implementasi
untuk bidang transportasi di Fakultas Teknik mungkin yang bisa saya sedikit berikan gambarannya, di program studi teknik mesin berdasarkan permintaan dari Pak Rektor juga waktu itu sedang mengembangkan mobil listrik, dan kalau tidak salah sampai saat ini sudah digunakan oleh Pak Rektor untuk keperluan internal di universitas. Dan saat ini tim mobil listrik ini juga sedang mengerjakan sebuah proyek atau program untuk pengembangan mobil listrik yang generasi kedua. Kemudian untuk kriteria yang berikutnya adalah mengenai edukasi dan penelitian. Saya pikir ini sudah sangat banyak kita lakukan di ULM, dan beruntung sekali ULM menetapkan sebagai kampus dengan fokus pengelolaan lingkungan lahan basah, sehingga setiap fakultas saya yakin mempunyai publikasi atau penelitian atau minimal mata kuliah yang berkaitan dengan lingkungan. Nah, tinggal bagaimana nanti untuk keperluan penilaian program kampus hijau ini, mata kuliah terkait dengan lingkungan tersebut menjadi menjadi hal yang bisa dikembangkan dan berkelanjutan. Nah, terakhir mungkin adalah untuk pengelolaan sampah. Jadi sebenarnya ini inti materi saya awalnya adalah di bagian sini. Di dalam aspek penilaian mengenai pengelolaan sampah ini ada 6 indikator. Pertama, program pengurangan penggunaan kertas dan plastik. Kemudian program daur ulang sampah, pengolahan sampah organik, sampah anorganik, pengolahan limbah beracun, dan pembuangan limbah. Nah, untuk di Fakultas Teknik sendiri, mungkin bisa saya sampaikan, pertama untuk program pengurangan penggunaan kertas, kita saat ini mendeklarasikan atau mencanangkan sebagai fakultas dengan sistem perkantoran elektronik, sehingga kita mengurangi penggunaan kertas, dan sudah terasa dalam 2 tahun terakhir jumlah konsumsi kertas kami di Fakultas Teknik berkurang cukup signifikan. Nah, implementasi dari sistem perkantoran elektronik ini adalah yang sampai saat ini juga sudah dijalankan adalah menyediakan layanan-layanan online, baik itu untuk mahasiswa, dosen, maupun tenaga kependidikan yang ada di Fakultas Teknik. Dan sistem layanan ini kami bangun memanfaatkan platform Google ya, yang juga dilanggan oleh Universitas Lambung Mangkurat. Nah, sehingga tidak mengeluarkan biaya tambahan untuk membangun sistem dan aplikasinya. Jadi kami memanfaatkan apa yang sudah tersedia, apa yang sudah dimiliki oleh ULM sendiri. Dan karena dia berbasis berbasis atau Google Platform ini, sistem layanan ini berupa Google Form dan dengan olah data nanti di Google Sheet. Jadi kami menggunakan sistem yang sesederhana itu untuk proses layanan online di Fakultas Teknik. Ini untuk program pengurangan penggunaan kertas. Jadi memindahkan sistem perkantoran dari konvensional menjadi sistem perkantoran elektronik. Kemudian untuk pengelolaan sampah, nah mungkin ini yang bisa saya share juga, seperti tadi Prof. Yai bercerita bahwa inisiasi awal program kampus sehat itu di Fakultas Kedokteran, bahkan mungkin salah satu prodinya dulu yang menginisiasi. Sama mungkin untuk program Green Campus ini mungkin kami juga menawarkan atau menginisiasi apa yang sudah kami laksanakan di tingkat fakultas. Jadi di tingkat fakultas sendiri, di teknik itu skema pengelolaan sampahnya kira-kira seperti ini bisa saya gambarkan. Jadi sampah yang ada di ruangan, baik itu di ruangan kelas, di ruangan prodi, maupun di ruangan tenaga administrasi, laboratorium, student center, dan lain-lain, ataupun di area terbuka berupa selasar, halaman, parkir, ETP itu Engineering Technopark, kantin, dan student open space, itu kita sediakan
selalu disediakan 2 tempat sampah untuk pemilahan dan pewadahan. Jadi yang satu adalah sampah organik dan yang satu lagi adalah sampah yang non organik. Nah, di sini kalau di dalam poster promo ini yang sampah organik selalu kami gunakan bak sampah yang berwarna biru atau berwarna hijau dan diberi kantong plastik sampah atau trash bag warna hitam. Sedangkan yang untuk non organik biasanya menggunakan warna kuning atau orange dan tidak dilengkapi dengan trash bag atau kantong sampah. Nah, sampah yang sudah terkumpul dan terpilah itu lalu kemudian dipindahkan atau diangkut oleh petugas kebersihan Fakultas Teknik untuk dilakukan proses pengolahan di ETP. ETP itu satu tempat yang kami yang kami kembangkan untuk sebagai area di mana mahasiswa bisa berkegiatan, baik itu penelitian, kewirausahaan, maupun kegiatan-kegiatan yang lain. Sedikit gambaran, area ETP itu ada di belakang area kampus Fakultas Teknik. Kalau dari Jalan Unlam 3 itu ada pintu akses masuknya dari area sini. Tapi kalau dari dalam area kampus Fakultas Teknik, kita bisa mengakses dari jalan yang ada di belakang sini. Nah, sampah yang tadi diangkut oleh petugas kebersihan Fakultas Teknik itu yang sifatnya atau yang kategori sampahnya adalah yang compostable atau yang bisa diolah menjadi kompos, itu kami lakukan proses composting, dan ini juga kegiatan composting ini juga sudah dikelola oleh mahasiswa, oleh Hima Teknik Lingkungan. Jadi ini mereka secara rutin melakukan kegiatan composting ini dari hasil sampah yang dikumpulkan di tingkat fakultas. Lalu untuk sampah yang kategorinya food waste atau yang tidak bisa dikomposting, itu untuk saat ini kami coba mengembangkan untuk BSF treatment atau Black Soldier Fly treatment. Jadi ini nanti akan memproduksi larva lalat yang bisa nanti digunakan untuk pakan ternak. Ini program baru yang baru dimulai pada pertengahan tahun ini tadi. Kemudian untuk sampah yang non organiknya itu di mahasiswa Teknik Lingkungan juga kebetulan punya program bank sampah. Dan ini diinisiasi dari tahun 2010 kalau tidak salah melalui program kewirausahaan mahasiswa. Dan sampai saat ini sudah berjalan. Lalu kemudian kami juga akan mencoba mengembangkan satu inovasi pemanfaatan sampah non-organik lagi untuk pembuatan paving block berbahan baku limbah plastik. Nah, jadi kemudian untuk produk dan pemanfaatannya, kompos ini sendiri sementara belum sampai ke market umum atau ke pasar umum, karena untuk keperluan di Fakultas Teknik sendiri sudah masih kekurangan. Jadi kami kan tadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa dalam 2 tahun terakhir kami mencoba menata halaman area Fakultas Teknik dan memperbanyak penanaman pohon di area halaman Fakultas Teknik. Itu juga memerlukan kompos, baik itu berupa kompos yang padat maupun berupa kompos yang cair. Nah, kemudian untuk BSF ini nanti harapannya bisa sampai menjadi pakan ternak berupa pelet, ya, tapi untuk tahap awal mungkin cukup sampai ke pupa kering saja yang bisa dijadikan sebagai pakan ternak. Kemudian untuk bank sampah ini karena sifatnya sistemnya jual beli, jadi ada cash flow yang dikelola oleh pengelola bank sampah ini. Dan kemudian kalau untuk paving blok plastik ini produknya berupa paving, dan rencananya ini akan juga kami gunakan di tingkat fakultas dulu untuk sementara dalam beberapa kegiatan atau program pembenahan
area di halaman di Fakultas Teknik. Nah, intinya sesuai dengan tema yang digagas oleh panitia, bagaimana peran serta kita sebagai sivitas akademika dalam hal program Green Campus ini. Kalau untuk aspek persampahan, hal yang paling utama dan yang kami rasakan cukup berat hingga sekarang itu adalah peran serta aktif seluruh sivitas akademik itu minimal dalam proses pemilahan dan pewadahan sampah. Karena tidak mungkin sampah itu bisa sampai ke bagian proses pengolahan di akhir tadi kalau tidak terkumpul dan tidak terpilah dari awal. Nah, ini pun juga kami selalu kampanyekan, selalu sosialisasikan di tingkat fakultas untuk bisa dengan kesadaran sendiri untuk bisa dan mau membuang sampah pada tempatnya dan sesuai dengan peruntukan bak sampahnya, dipilah antara yang organik maupun non organik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar diskusi kita hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi atas materinya yang sangat menginspirasi sekali. Mungkin untuk sesi selanjutnya ada waktu sekitar 15 menit kita untuk berdiskusi dengan Pak Andi. Silakan dari rekan-rekan sekalian, ada yang mau bertanya terkait dengan kampus hijau atau Green Campus. Silakan adik-adik mahasiswa yang memiliki pemikiran kritis, harapan kita dan mau memandang jauh ke depan untuk bisa sama-sama berupaya untuk menciptakan kampus sehat dan juga kampus hijau. Oke, silakan Zaliha bisa mengaktifkan mikrofonnya untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, terima kasih Bapak Fauzi. Sebelumnya izin bertanya Pak, apakah suara saya terdengar? Ya, dengan jelas Zaliha. Inggih. Sebelumnya mohon maaf juga tidak bisa mengaktifkan kamera karena jaringan di tempat saya mulai tadi kurang stabil, Pak. Ya, nggak apa-apa. Jadi mohon izin dokter bertanya. Tadi kan ada disinggung sedikit mengenai transportasi ya dok. Nah, kan kalau saya lihat dari teman-teman mahasiswa itu ketika berangkat ke kampus, sebagian besar menggunakan sepeda motor pribadi masing-masing. Ya mungkin karena rumah atau tempat tinggal mereka itu memang berbeda-beda dan jarak antar rumah itu berjauhan dok. Nah pertanyaan saya dok, apakah hal ini patut kita perhatikan dan apakah hal ini juga mempengaruhi kita dalam penerapan program kampus sehat itu sendiri dok? Dan jikapun iya, kira-kira bagaimana menurut dokter solusi akan hal itu dok? Mungkin itu sedikit pertanyaan dari saya dok. Terima kasih banyak. Ya. Langsung ditanggapi Pak. Silakan Pak Andi. Oh iya, oke. Ya, jadi pertanyaannya mungkin bisa kena keduanya nih, ke program kampus hijau maupun ke program kampus sehat tadi. Jadi benar memang jumlah pengguna kendaraan itu baik roda 4 maupun roda 2 itu adalah jadi salah satu aspek penilaian dalam program kampus hijau ya, dalam UI Webmetric tadi kan, UI Green Metric tadi. Dan di dalam salah satu poin penilaiannya ini adalah bagaimana kebijakan kampus atau universitas itu mengurangi atau membatasi area parkir di kampus dalam 3 tahun terakhir. Jadi sebenarnya kampus dalam program kampus hijau ini sebenarnya kampus bukan diminta untuk memperbanyak area parkir, tapi malah harus mengurangi area parkir dalam artian bahwa kendaraan bermotor, terutama yang bahan bakarnya masih berupa bahan bakar karbon, bahan bakar minyak, itu dikurangi. Nah, cuman memang kondisinya kita untuk ya misalnya saya di Fakultas Teknik saja, memang mayoritas kendaraan mahasiswa itu adalah kendaraan roda 2 atau sepeda motor. Nah, yang kami lakukan sampai saat ini dalam penataan
transportasi atau kendaraan ini baru sampai pada tingkat bagaimana menata parkir itu rapih gitu loh, rapih dan tertib. Karena sebelumnya mahasiswa, karyawan, dosen itu parkir semaunya gitu, sesuka hatinya. Nah, dalam 2 tahun terakhir kami sudah mencoba untuk menata area parkir. Jadi sudah kami tetapkan beberapa tempat untuk area parkir tersebut. Nah, nanti mungkin ke depannya kalau program kampus hijau ini mungkin jadi gerakan yang memang secara institusi ULM menjadi program yang dicanangkan secara keseluruhan. Nanti mungkin bisa kita canangkan one car free satu hari tanpa kendaraan bermotor misalnya begitu di area kampus misalnya. Nah, di area parkir kami sudah saya tidak menampilkan gambarnya di sini. Di Fakultas Teknik juga untuk saat ini kami sudah menyediakan area parkir khusus sepeda. Jadi kalau ada mahasiswa, dosen atau karyawan yang ke kampus dengan menggunakan sepeda itu malah menjadi ibaratnya menjadi prioritas untuk diberikan tempat parkir yang nyaman. Nah, itu yang mungkin ke depannya juga bisa dijadikan program kampus hijau ini. Mungkin begitu, Pak. Tanggapan saya, Pak. Baik, terima kasih Pak Andi. Mungkin ada tanggapan dari Saudari Zaliha. Baik, terima kasih banyak dokter atas jawabannya. Alhamdulillah sudah jelas, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih banyak juga Pak Uji. Ya, terima kasih. Mungkin ada lagi tanggapan dari rekan-rekan mahasiswa. Ya, silahkan Karimah. Bisa mengaktifkan mikrofonnya. Iya, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar, Pak? Ya, jelas. Ya. Perkenalkan, nama saya Siti Karimah Amalia dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Angkatan 2019. Sebelumnya saya mohon izin untuk menonaktifkan kamera dikarenakan jaringan juga kurang stabil, Pak. Izin menanggapi, Pak, tentang pertanyaan Zaliha dan jawaban Bapak tadi mengenai transportasi Car Free Day, kan, Pak. Nah, jikalau memungkinkan, kira-kira kan kita mengetahui bahwa mungkin ketika kita mencanangkan program Car Free Day untuk seluruh sivitas akademika, terus mahasiswa dan lain sebagainya gitu ya, kira-kira ketika tidak menerapkan program tersebut, kira-kira konsekuensi apa sih yang mereka dapatkan gitu? Karena kita tahu bahwa Pak, tidak semua dari kita dapat mematuhi peraturan itu dengan baik gitu kan Pak. Nah, kira-kira konsekuensi dengan tegas apa sih Pak yang dapat diberikan kepada masyarakat kampus gitu, agar mereka mau melakukan pencanangan program Car Free Day misalnya seperti itu Pak, karena memang program kampus sehat maupun kampus hijau itu memang penting banget sih Pak kan di kampus gitu, seperti yang sudah dijelaskan oleh Prof. Yayi dan juga Bapak. Dan pertanyaan kedua juga Pak, mengenai program pengurangan plastik seperti itu, kira-kira peran mahasiswa terkhusus di lingkungan FTULM itu yang sudah diterapkan apa sih Pak gitu. Tapi kalau dari Prodi Kesma sendiri mungkin salah satunya penggunaan tumbler gitu kan Pak Fauji gitu. Nah, salah satunya itu. Kira-kira mungkin di mahasiswa FTULM kira-kira apa aja sih yang sudah diterapkan dari program pengurangan plastik itu? Seperti itu Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Sama. Oke, terima kasih Karimah. Silakan kepada Pak Andi untuk memberikan tanggapan. Oke, terima kasih Pak. Jadi untuk yang pertanyaan pertama mengenai Car Free Day tadi, itu kan saya berangan-angan nih, misalnya berangan-angan ke depannya mungkin bisa kita terapkan seperti itu untuk salah satu program dalam Green Campus ini. Mungkin saya flashback dikit lah ke belakang mengenai ketaatan dan kepatuhan ya terhadap aturan. Seperti tadi saya sedikit menyinggung mengenai penataan parkir aja di Fakultas Teknik itu kita sudah mulai lakukan dari tahun 2018, kemudian dilanjutkan 2019. Itu sangat-sangat berat sih memang.
untuk meminta kesadaran itu sangat berat, meminta kesadaran karena merubah habit ya, merubah kebiasaan yang biasanya datang ke kampus parkir di depan, malah kadang ada yang di depan kelas parkir langsung masuk ke dalam kelas, atau parkir dimanapun yang menurut mereka jarak terdekat untuk ke tempat tujuannya. Nah, itu kami lakukan mulai dari mensosialisasikannya, kemudian berkoordinasi dengan BEM, DPM, Ormawa, Hima berkali-kali. Dan masyarakat kampus kan nggak cuma mahasiswa, tidak cuma mahasiswa. Selain mahasiswa yang lebih susah lagi untuk yang ditertibkan itu malah dosen dan tendik, malah rata-rata yang pengalaman kami sebelumnya seperti itu. Nah, sampai akhirnya untuk saat ini di 2019 akhir sampai 2020 awal kemarin sebelum masa pandemi itu sudah mulai bisa ditertibkan. Penerapan sanksi awalnya terpikir oleh kami di pengelola fakultas. Jadi misalnya mau ada penerapan sanksi yang parkir sembarangan, bannya mau dikempesi gitu atau segala macam. Tapi dipikirkan lagi, ditelaah lagi bahwa tindakan-tindakan seperti itu malah sepertinya tidak bijak, kurang bijak kalau kita terapkan di lingkungan kampus. Karena sebenarnya lingkungan kampus ini kan lingkungan orang-orang yang terdidik sebenarnya gitu loh. Jadi pendekatannya harusnya persuasif seperti yang tadi Prof. Yai sampaikan. Mungkin lebih banyak berdialog, lebih banyak disosialisasikan lagi apa sih tujuan dari program ini, bagaimana kita bisa masing-masing berperan dalam menyukseskan program ini. Nah, kalau misalnya tadi satu saat Car Free Day itu bisa diaplikasikan dalam konteks penerapan program Green Campus ini, ya saya pikir kayak ini aja, kayak di Murjani gitu pada saat Minggu pagi Car Free Day diberlakukan, semua akses masuk ke dalam area Car Free Day itu ditutup untuk kendaraan bermotor. Jadi yang boleh masuk ke area kampus yang jalan kaki atau yang menggunakan sepeda. Itu yang mungkin bisa diterapkan secara teknis sederhananya. Sedangkan untuk penerapan sanksi kayaknya akan agak susah kita kalau di dalam lingkungan kampus menerapkan sanksi, harus dihukum bagaimana gitu. Kayaknya agak susah. Itu pengalaman kami ketika dalam proses penertiban area parkir di Fakultas Teknik. Nah, untuk yang pertanyaan kedua mengenai pengurangan konsumsi plastik, jadi sepakat itu kalau yang secara gerakan individu di tingkat mahasiswa sudah banyak gerakan penggunaan individual tumbler itu ya. Jadi tidak menggunakan botol kemasan atau kantong plastik lagi. Sebenarnya jadi di tahun 2019 kemarin juga kami melakukan program penataan PKL. Jadi penataan pedagang kaki lima di area Fakultas Teknik. Karena kebetulan tahun kemarin itu kita juga sudah membangun satu kantin untuk sivitas akademika di Fakultas Teknik, lalu kemudian PKL itu kita tertibkan untuk berjualan di area kantin itu. Respon ininya sih bagus, tidak ada masalah. Dan pada saat kita mencoba menawarkan atau meminta mengurangi penggunaan kemasan plastik itu yang memang masih belum 100% bisa diterima oleh tenannya atau penjualnya. Karena kita minta itu waktu itu adalah mengganti plastik kemasan kresek buat minum itu yang pakai sedotan itu diganti dengan gelas kertas itu kan. Nah, kalau gelas kertas itu lebih degradable daripada yang plastik. Tapi konsekuensinya memang akhirnya jadi harga jualnya harus dinaikkan oleh si penjual. Nah, itu jadi pertimbangan juga waktu itu untuk penerapan itu. Jadi memang kalau untuk pengurangan plastik, terus terang kami di Fakultas Teknik belum ketemu nih formula yang kira-kira tepat untuk diaplikasikan. Kalau untuk penggunaan tumbler individu itu untuk mengganti untuk masing-masing individu kami sudah dilaksanakan juga di tingkat
mahasiswa. Jadi kalau misalnya kayak kemarin kegiatan PKKMB, kemudian ada kegiatan LKM MTD, itu setiap pesertanya disuruh bawa botol minum sendiri, tumbler sendiri, kemudian panitia menyediakan galon air untuk mengisi. Jadi tidak lagi menggunakan kemasan plastik untuk beli minuman. Tapi dalam konteks yang lebih luas, dalam hal ini aktivitas jual beli PKL, karena dari pengamatan kami salah satu sumber penghasil sampah plastik yang cukup banyak atau cukup signifikan di Fakultas Teknik itu adalah di aktivitas jual beli di PKL itu. Nah, itu yang belum bisa kami temukan formulanya yang tidak memberatkan bagi si penjual, juga tidak memberatkan bagi si pembeli. Gitu mungkin Pak yang bisa saya tanggapi. Baik, terima kasih Pak Andi. Mungkin satu penanya terakhir sebelum kita tutup sesi kedua ini. Silahkan. Saya Pak, bisa bertanya Pak? Silahkan. Saudara Aldi. Sebelumnya, ulun perkenalkan, ulun Aldi, asal dari Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Dari Fakultas Kehutanan, dari Angkatan 2019 Pak. Ya, silakan. Tadi kan masalah parkir. Kan parkir itu ada biasanya kehilangan Pak. Misalnya kehilangan helm. Itu apakah sedangkan kan security itu nggak bisa menghafal itu kendaraannya, itu helmnya. Ya, terima kasih Pak. Mungkin apakah ada tanggung jawab kerugian dari yang kehilangan itu Pak? Kan itu dari security yang tugasnya yang menjaga Pak. Terima kasih. Oke, silakan Pak Andi. Oke. Jadi mungkin sharing pengalaman lagi aja kami di Fakultas Teknik. Jadi memang di Fakultas Teknik untuk beberapa tahun terakhir, 2 tahun terakhir memang sering tuh Pak jadi kehilangan helm ya di mahasiswa, mahasiswa, karyawan, dosen juga ada beberapa kali kejadian. Nah, memang itu juga jadi salah satu alasan kami dalam penataan area parkir ini. Kalau dulu parkir itu tersebar kemana-mana, itu tidak bisa mengawasi. Terlebih lagi sebelumnya, 2 tahun sebelumnya itu kami tidak punya tenaga security yang memang bertugas untuk mengawasi keamanan area kampus. Nah, tapi mulai dari tahun 2020 ini, alhamdulillah, area parkir bisa kita mulai tata. Jadi sudah kita mulai tetapkan area-area parkir, baik itu untuk roda 4, roda 2, mahasiswa, dosen, karyawan, sudah mulai kita benahi, kita tata, kita tentukan. Lalu kemudian kita juga mulai tahun 2020 ini sudah punya tenaga security yang mengawasi atau bertanggung jawab untuk keamanan area kampus. Dan sambil bertahap juga sampai hari ini kami juga melengkapi beberapa area kampus itu dengan area Fakultas Teknik itu dengan kamera pemantau, kamera CCTV. Jadi memang kita mencoba mengelola fakultas ini dengan koheren jadi kolektif, yang semuanya nanti tadi di bagian di penataan listrik dan comment center tadi juga ini termasuk kamera pengawas. Ini salah satunya yang sudah kami lakukan adalah beberapa titik sudah kami lengkapi dengan kamera pemantau keamanan. Nah, jadi harapannya dengan program-program itu kita bisa meminimalisir kejadian-kejadian yang kehilangan helm atau kehilangan barang di area kampus. Nah, kalau untuk masalah penggantian segala macam, memang selama ini di Fakultas Teknik memang tidak pernah ada sih memang. Tapi dengan perubahan pengelolaan
paling tidak sampai hari ini kasus kehilangan helm itu sudah ya maksudnya dari akhir 2019 kemarin sampai awal 2020 ya, sebelum pandemi kemarin, dengan beberapa program ini, penataan parkir, kemudian pengadaan pengadaan petugas keamanan, CCTV segala macam, itu sudah tidak ada lagi kami kejadian kehilangan helm, kecuali bagi yang masih tidak mau taat parkir di tempat yang sudah ditentukan gitu loh. Jadi masih ada memang masih ada 1-2, dan ketika itu kejadian, ya si yang bersangkutan sendiri akhirnya menyadari kan bahwa kampus itu sebenarnya pengelola fakultas itu tidak mau mempersulit mahasiswa untuk parkir mungkin agak jauh dari tempat yang dituju, tapi ada aspek keamanan juga, ada aspek ketertibannya juga. Nah, itu yang yang selalu coba kami sosialisasikan, coba kami sampaikan kepada seluruh sivitas akademika di fakultas. Ya mudah-mudahan nanti setelah atau pasca pandemi ini apa yang sudah di build up pada saat sebelum pandemi kemarin yang sudah mulai mengarah ke hal yang sudah tertib apa segala macam itu segera bisa berlanjut, bukan balik lagi ke habit lama yang tidak teratur nih, karena kan sudah sekian bulan kita tidak beraktivitas normal di kampus gitu loh. Nah itu, dan untuk security juga kami sudah untuk keamanan area parkir ini barusan kami pasang juga portal pengaman di area parkir roda 2 untuk mahasiswa Fakultas Teknik. Gitu mungkin Pak untuk share-nya Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Andi. Sangat menarik apa yang sudah di-share sama Pak Andi. Mungkin ya silahkan saya beri kesempatan terakhir kali ya buat Pak Agung Waskito. Silahkan Pak Agung. Terima kasih Bapak Oji. Singkat saja Pak, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, saya masalah yang parkir tadi, apakah bisa kita membuat satu parkir yang mengumpulkan semua parkir sehingga mahasiswa itu masuk ke dalam lingkungan kampus tidak lagi pakai kendaraan bermotor, tapi jalan kaki. Nah, itu mungkin sangat berguna bagi kesehatan kita dan juga disiplin para mahasiswa. Yang kedua, kalau nggak salah dalam indikator kampus hijau itu ada indikator terciptanya kampus tanpa rokok dan bebas polusi. Nah, bagaimana dari langkah universitas menanggapi hal masalah rokok ini? Karena kalau kita melarang untuk seluruh kampus tidak boleh merokok kan nanti bisa dikira kita memakan hak ajazi para perokok. Nah, apakah perlu disediakan tempat merokok atau bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Oke, silakan Pak Andi. Terima kasih Pak Agung Waskito. Ini sebenarnya jeruk makan jeruk Pak, ini sebenarnya dalam Pak Agung Waskito nih. Pertama, Sidin alumni teknik lingkungan. Yang kedua, Sidin dosen di SKM kedokteran dan kawan ulun juga. Dan apa yang Sidin sampaikan tadi terkait parkir khusus, area parkir khusus, kayaknya itu implementasi di ITB ya Pak Agung ya. Jadi betul Pak. Nah, sepengetahuan saya memang di ITB itu sudah, jadi mungkin karena salah satu program program mereka juga dalam gerakan kampus hijau ini, artinya dalam mengurangi area parkir yang ada di kampus, sehingga mereka menyediakan area parkir khusus yang di luar kampus, dan kemudian mahasiswa itu jalan kaki untuk masuk mulai dari gerbang kampus sampai ke fakultasnya atau ke prodinya masing-masing. Kalau skalanya universitas, saya pikir itu nanti kebijakan dari pimpinan universitas. Apa yang saya sampaikan di sini, mungkin skala kecilnya lah apa yang sudah coba kami implementasikan di tingkat fakultas teknik. Karena memang program Green Campus ini tadi, seperti tadi yang disampaikan di awal tadi, memang mungkin agak terlambat sedikit, agak di belakang sedikit nih daripada program kampus sehat yang sudah dicanangkan secara resmi di tingkat universitas oleh WLM.
Nah, sedangkan untuk program Green Campus sendiri mungkin agak belakangan ini ya, belum ada. Saya belum mendapat informasi apakah sudah ada. Setahu saya sih belum ada pencanangan khusus untuk gerakan kampus hijau ini di tingkat WLM. Nah, untuk mengenai apa tadi kawasan bebas rokok, kalau kita mengacu ke peraturan ya, ke peraturan baik itu di tingkat nasional maupun regional. Terakhir saya dapat itu kalau tidak salah Perwali Banjarbaru itu yang yang menyatakan bahwa kawasan bebas rokok itu atau tidak boleh merokok itu salah satunya adalah di kawasan atau di area pendidikan. Nah, artinya kampus juga area pendidikan dan harusnya memang memang menjadi kawasan yang bebas rokok. Cuman dalam implementasinya seperti tadi yang sudah didiskusikan dengan Prof. Yai juga memang harus bertahap dan mungkin ini bisa jadi program bersama kita di ULM, baik di Fakultas Teknik, di Fakultas Kedokteran atau fakultas-fakultas yang lain untuk memulai atau menginisiasi bagaimana gerakan ini bisa dilaksanakan secara menyeluruh lah se-Unlam. Karena kalau kita sebenarnya di Fakultas Teknik ada sih Pak kampanye untuk tidak merokok di area kampus, cuman masih susah masih susah sekali, terutama terutama untuk kawan-kawan di dosen dan karyawan sih yang mungkin terbiasa selama ini bebas mau merokok di mana saja gitu. Seperti tadi juga disampaikan oleh Pak Fauzi ya waktu diskusi dengan Bu Yai. Begitu kira-kira Pak tanggapan saya Pak. Baik, terima kasih Pak Andi. Dari Pak Agung ada yang mau diklarifikasi atau ditanyakan kembali? Cukup Pak, cukup jelas Pak. Oke, terima kasih Pak Agung. Oke, terima kasih Pak Agung. Baik, karena keterbatasan waktu, mungkin untuk sesi kedua bersama Pak Andi Mizwar kita cukupkan. Perlu manajemen terpadu dan koordinasi lebih lanjut untuk penggalakan terkait dengan kampus hijau dan juga kampus sehat agar bisa diimplementasikan dan sesuai dengan prosedur yang sesuai dengan kebijakan yang ada. Mungkin sebelum saya akhiri, sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh Prof. Yai dan juga Pak Andi Mizwar. Kedua narasumber kita yang luar biasa sudah berkenan untuk memberikan pengalaman, memberikan materi yang harapannya nanti bisa kita implementasikan pada tingkat universitas dan juga bisa menjadi salah satu komponen pendukung dari mahasiswa untuk bisa dan punya komitmen dalam mengimplementasikan program yang nantinya akan diimplementasikan di tingkat universitas. Oke, salah hilap mohon maaf, saya selaku moderator pada hari ini menyampaikan ucapan terima kasih sekali lagi kepada kedua narasumber dan juga rekan-rekan mahasiswa dan juga peserta kegiatan pada siang hari ini. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Irma selaku MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih moderator Bapak Fauzi Rahman. Dan juga sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih kembali kepada kedua narasumber kita hari ini. Ada Ibu Profesor Dr. Anda Yai Suryo Prabandari MSI PhD dan juga Bapak Dr. Andi Mizwar STMSI. Selanjutnya acara penutup. Untuk menutup acara pada hari ini, saya selaku pembawa acara dan mewakili tim panitia pelaksana bagian kemahasiswaan Universitas Lambung Mangkurat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Kita akhiri dengan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Yai.